Halo semua, Yuda Prihantoro di sini dan sekarang saya berada di Kota Tua, Jakarta. Dulunya area ini bernama Batavia, teman-teman, dan di eranya Anies Baswedan, area ini dikembalikan namanya menjadi Batavia. Kalau dulu orang-orang kesini nih bukannya wisata, dulu orang-orang kesini hanya untuk menyaksikan hukuman gantung, teman-teman. Kalau lonceng di atas bunyikan, itu tandanya akan ada eksekusi hukuman gantung di sini. Sekarang ini menjadi Museum Sejarah Jakarta, sementara dulunya lihat itu ada gubernator. Ini adalah kantornya dari perusahaan VOC. Mereka awalnya membangun kota ini ingin mengikuti desain di kota asal mereka, yaitu dari Amsterdam. Kalau teman-teman lihat nih, tampilan dari museum karena ini dibuat mirip-mirip seperti istana yang ada di Belanda, Istana Dam namanya. Sementara kalau di sebelah sana, yang sekarang jadi museum keramik, itu adalah kantor pengadilan. Kalau ada tawanan, diadil di sana, kemudian dieksekusi di sini. Tanda eksekusinya, lonceng yang di atas itu teman-teman, itu akan dibunyikan, maka warga di dalam komplek Kota Batavia harus berkumpul untuk menyaksikan hukuman gantung tersebut. Kenapa harus menyaksikan? Karena untuk membuat efek jera, teman-teman. Kejam ya? Nah, masih banyak cerita-cerita menarik lain lagi soal Batavia, dan sekarang di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sudut-sudut menarik dari Kota Batavia. Teman-teman, sudut menarik lain di Kota Tua Jakarta atau di Batavia. Kalau kalian lihat ini banyak yang mengira, juga banyak yang menyebutnya sebagai meriam cabul. Kenapa cabul? Karena ini melambangkan ini nih teman-teman, jempol kejepit. Tapi makna dari ini adalah keberuntungan, teman-teman. Dan meriam ini awalnya dibangun oleh Portugis yang kemudian direbut oleh Belanda. Ini meriam buatan Cina, teman-teman, dan sekarang menjadi benda cagar budaya. Ada yang unik dari meriam ini. Dulunya karena simbol kesuburan, banyak perempuan yang belum hamil menaiki meriam ini. Dengan mitos, mereka percaya bahwa setelah naik meriam ini, mereka akan bisa langsung hamil. Dan sekarang meriam ini menjadi salah satu cagar budaya yang diletakkan persis di depan Museum Sejarah Jakarta. Meriam ini sendiri panjangnya sekitar hampir 4 meter dengan berat sekitar 3,2 ton. Jadi setelah Portugis dirampas meriamnya oleh Belanda, mereka langsung memasangnya di sini sebagai simbol perlawanan mereka terhadap Portugis. Juga sebenarnya awalnya mereka memasang ini juga, Portugisnya, sebagai simbol keberuntungan. Ya nggak beruntung juga ya, karena udah dirampas sama Belanda akhirnya. Ini adalah meriam Jagur. Kenapa dinamakan Jagur? Cari tahu sendiri, teman-teman. Misi mereka datang ke Batavia, mereka membawa misi 3, teman-teman, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Untuk Gold, mereka mencari rempah-rempah. Nah, untuk Gospel, mereka ingin menyebarkan agama Kristen. Di dalam tata kota Batavia, mereka juga membangun sebuah gereja. Letaknya di sini, teman-teman, awalnya. Yang sekarang berdiri di museum. Tapi bangunan awalnya bukan seperti ini. Bangunan awalnya mereka membangun sebuah gereja. Ini udah bentuk keberapa lah. Nah, kota Batavia itu sendiri itu dibangun di dalam sebuah benteng. Yang berhak untuk menempati kota Batavia adalah orang-orang Eropa Belanda. Sementara untuk orang-orang budak ataupun orang-orang Eropa lainnya hanya berhak di luar benteng. Nah, di luar benteng itu mereka bangunkan sendiri gerejanya, namanya Gereja Sion. Dan ini mungkin juga adalah gereja pertama di Indonesia, teman-teman. Mereka menyusun tata kota Batavia sedemikian rupa dengan menggunakan kanal. Ini tadinya kanal, teman-teman. Jalan ini tadinya kanal yang bisa dialiri perahu-perahu kecil. Mirip dengan Eropa, mereka buat seperti itu. Tapi sayangnya dalam sejarah perkembangannya, kanal-kanal ini justru menjadi bencana. Seiring dengan berjalannya waktu, Batavia pun akhirnya mereka dalam tanda kutip hancurkan. Tetapi kehancuran kota Batavia sepertinya juga masih dilestarikan hingga saat ini, teman-teman. Contohnya seperti ini.
Ini adalah salah satu sudut di kota Batavia yang penuh dengan coretan, teman-teman. Jadi sebagai tempat yang punya sejarah, kita juga seharusnya punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan dari kota Batavia. Sayangnya, tangan-tangan jahil banyak menghiasi sudut di kota Batavia. Nah, persis di belakang kita ini, itu adalah saluran air yang dibuat lurus, teman-teman. Sengaja dibuat lurus sungainya. Sungai apa? Nanti kita akan ke sana. Teman-teman bayangkan, di sini adalah kanal. Tadinya di sini hanya sebagai, dalam tanda kutip, seperti trotoar. Jadi kanalnya lebih lebar dan jalan kakinya, untuk jalan kakinya lebih sempit. Dan kita akan melihat ke sana menuju ke kanal utamanya. Sekarang ini namanya Kali Besar, teman-teman. Awalnya ini adalah aliran Kali Ciliwung, tepat berada di jantungnya kota Batavia. Ini lurus kalau teman-teman lihat visual drone, tapi awalnya kali ini berbentuk berkelok-kelok. Belanda kemudian meluruskan dan membangun kota di sini, teman-teman. Saya yang dekat dengan Museum Sejarah Jakarta adalah fase pertama pembangunan kota Batavia. Sementara di seberangnya adalah pembangunan fase kedua. Tadinya di sebelah sana adalah wilayahnya Inggris. Kemudian Belanda berhasil mencaploknya. Kemudian dijadikan wilayah Belanda dan dibangunkan benteng kota Batavia. Inilah transaksi perdagangan berlangsung. Kapal-kapal besar dari sana berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian kapal-kapal yang lebih kecil masuk ke sini, kemudian mengirimkan barang. Transaksinya di sini nih, pinggir-pinggir seperti ini. Kenapa di pinggir? Karena tadi di daerah pinggir ini bangunan kan sebagai kawasan toko kali ya, atau gudang makanan. Dalam perkembangannya kemudian daerah sini hanya boleh ditempati oleh elit Batavia. Salah satunya adalah di seberang sana. Itu yang sekarang menjadi Toko Merah. Itu adalah salah satu rumah dari Gubernur Hindia Belanda. Kemudian dalam perkembangannya dibeli oleh orang Cina dan diubah menjadi Toko Merah. Bagaimana sejarah Toko Merah? Nanti kita akan ke sana. Toko Merah sendiri menjadi salah satu bangunan yang paling digemari para pemburu foto, teman-teman, karena yaitu salah satunya tampilannya yang unik sama juga dengan penuh sejarah. Jadi kita akan berkunjung ke Toko Merah. Beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai Pak Chandrian sebelum beliau meninggal. Saya sempat tanya-tanya kepada beliau mengenai sejarah dari Batavia seperti apa. Dan di video kali ini saya lampirkan pula wawancara dengan beliau. Apa kabar, Pak? Saya dalam posisi baik-baik saja. Bapak, kami ingin menanyakan, kita sekarang berada di Jembatan Kota Intan. Ya, Apa betul ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam sejarah kota Batavia, Pak? ini memang salah satu yang paling penting karena adalah mengkoneksi dua sisi kota. Karena kota Batavia itu ada sisi barat di sini, sisi timur di sana. Ini dikonek. Dan koneksi ini sudah muncul ketika di sini bagian sananya adalah sebuah port Jakarta, belum jadi kastil. Sedangkan di sininya ini adalah loji orang-orang Inggris. Jadi ini berantem dulu nih, Inggris dengan Belanda, karena bukan persoalan politik, tetapi persoalan adalah persaingan dagang. Dan jembatan ini menjadi penghubung. Mungkin bisa aja ketika terjadi peperangan atau pertempuran, ketika konflik antara VOC dengan Inggris, ini bisa saja terjadi sebuah posisi strategis bagaimana menguasai ini jembatan agar pihak lawan menjadi lumpuh. Tapi yang bangun pertama kali jembatan ini siapa, Pak? Ini tetap Belanda, tetapi juga nggak jauh dari sini. Ini adalah sebuah kota yang sebelah kiri adalah kota lama dari Jayakarta. Jadi Jayakarta itu lokasinya di situ. Itu bisa dilihat, itu Jayakarta. Ya, jadi kota ini dihancurkan ketika VOC Belanda masuk tahun 1619. Jadi dikuasai, hancur semua.
Tapi Belanda nggak mau membangun daerah sini. Karena kalau membangun di daerah tempat yang dikalahkan itu adalah kualat. Bisa apes. Akhirnya mereka membangun di sini. Sisi timur. Sisi timur inilah pembangunan pertama dari kota Batavia. Ini setelah tahun 1929. Tahun 1629 ketika serangan Mataram ke Batavia. Batavia itu dibagi dua tempat ya, garis tengahnya ini. Tetapi kiri kanannya itu terbagi, tetapi setiap tempat tuh dibikin blok. Blok itu dipisahkan dengan jalan dan kanal. Warna merah yang identik dengan bangunan ini sebenarnya dari bangunan aslinya itu berjarak 121 tahun, teman-teman. Jadi setelah 121 tahun dari pembangunan awal, baru fasad ini diganti menjadi warna merah. Dan merahnya sendiri tidak cuma di fasad temboknya, awalnya ada di kusen dan pintunya, teman-teman. Jadi warna merah itu diwarnai pada kusen dan pintunya. Kemudian lambat laun sampai sekarang bangunan ini dikenal dengan nama Toko Merah. Jadi gimana asli dalamnya, seperti apa, nanti kita akan lihat ke dalam. Di sini tertulis bahwa bangunan ini sudah masuk sebagai cagar budaya. Ini teman-teman, awal tahun pembangunannya 1730, dibangun oleh Gustav Willem Baron van Inhofe. Dia sendiri menjadi gubernur Jenderal VOC mulai tahun segini, teman-teman. Pada awal pembangunannya, bangunan ini nih nggak berwarna merah seperti ini, teman-teman. Warna merah ini sendiri baru terjadi setelah 121 tahun dari awal pembangunan ini. Setelah bangunan ini dibeli oleh pengusaha Cina pada waktu itu, bangunan ini dialihfungsikan menjadi ruko. Dan beginilah di dalam dari Rodowinkel, teman-teman. Ini adalah lantai dasar yang juga difungsikan sebagai kafe, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah tangga menuju lantai 2 yang juga ukurannya cukup lebar. Kemudian kalau teman-teman lihat, jarak antara lantai dengan ceiling misalnya di lantai 2 itu cukup juga tinggi. Kemudian juga di lantai 2 antara lantai dengan ceilingnya juga cukup tinggi, dan ini menggunakan kayu, teman-teman. Pada awalnya bangunan ini dibangun sebagai tempat tinggal pada tahun 1730. Kemudian setelah yang punyanya naik pangkat jadi gubernur Hindia Belanda, tempat ini kemudian dialihfungsikan oleh dia menjadi asramanya Angkatan Laut. Kemudian seiring berjalannya waktu, bangunan ini kemudian dialihfungsikan juga menjadi hotel untuk kelas elit Eropa pada waktu itu. Nah, kalau teman-teman lihat tuh, ceilingnya menggunakan kayu. Dan sebenarnya bangunan ini menjadi dua bangunan, teman-teman, awalnya. Jadi kalau teman-teman lihat di luar tadi ada dua pintu utama, ini masih bagian bangunan yang satunya. Sementara bangunan kedua sekarang juga sudah di los, ada di sebelah kita. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai kafe, teman-teman. Jadi kalian bisa nongkrong di sini sambil menikmati gimana rasanya berada di Toko Merah yang bangunannya sudah berusia ratusan tahun. Teman-teman juga lihat nih, kalau dari dalam kusennya juga cukup luas. Ini menggunakan kayaknya kayu jati deh. Jadi dari sini kita bisa lihat di sana, persis di sana itu adalah kanal yang dulunya dipakai sebagai jalur perdagangan transportasi. Jadi perusahaan-perusahaan
perdagangan pada zaman dulu ini berada di sisi kanal-kanal ini. Kemudian mereka melakukan transaksi dagang di situ. Dan sekarang kalian bisa ngelihat, menikmati kanal itu dari dalam jendelanya Toko Merah. Nah, ini adalah Rodowinkel, teman-teman, kafenya. Di sini kalian bisa mesen kopi ataupun minuman lainnya. Juga ada cake segala macam. Oh, lihat ceilingnya tinggi kan. Dan bangunan ini sendiri dalamnya tuh ukurannya cukup luas, teman-teman, dan ini dibuat plong. Entah bagaimana pada masa awalnya bangunan ini disekat atau seperti apa, tapi masa sekarang bangunan ini seperti ini, teman-teman. Tapi kalian masih bisa merasakan betapa megahnya bangunan ini dari dimensi di dalam bangunan ini. Jadi kalau kalian ke kawasan Batavia, Kota Tua, gak ada salahnya mampir ke Rodowinkel untuk menikmati sejarah dari bangunan ini. Selamat menikmati.